Selamat sore, sahabat-sahabat saung cerdas tangkas. Nah, untuk sore ini kita akan update kembali progres dari eh, semai bibit cabai kita ya. Nah, ini usianya kurang lebih 11 hari, teman-teman. Jadi kita tanggal 30-an semai, 31 dan ini tanggal 10. Artinya udah 11 hari. Kalau kita review pertumbuhannya cukup baik ya, meskipun hari ini saya lihat cabai kita ini eh, gak begitu hijau ya, daunnya agak kuning lah, tapi secara pertumbuhan tidak terganggu ya teman-teman. Nah, kenapa ini bisa kuning? Ini sepertinya impact dari NPK yang mengenai daun ya, karena kemarin terakhir di usia 8 hari kita berikan dia NPK dan impactnya ke daun kena. Nah, sehingga daunnya menguning. Tapi ini barusan saya sudah kasih Kurekron. Mudah-mudahan nanti besok ini pulih kembali ya. Nah, secara batang atau pohonnya tidak ada masalah teman-teman. Nah, ini cuman masalahnya daunnya agak sedikit menguning, tapi udah saya kasih Kurekron ya, mudah-mudahan nanti terbantu dengan itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di usia 11 hari ini daun itu rata-rata sudah uh, bertunas 3 dan 4 ya, rata-rata sih 4. Jadi di usia di bawah 10 hari tunasnya masih 2, di usia 11 hari mendekati 2 minggu itu tunasnya sudah 4 ya teman-teman, rata-rata ya. Kalau teman-teman lihat di sini itu ada 2 tunas baru yang akan muncul, yang sudah muncul ya, yang sudah muncul dan calon daun gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, coba saya zoom ya. Oke. Nah, itu hampir semuanya 4 daun. Teman-teman bisa lihat. Nah, sedikit masukan ya teman-teman, ada baiknya pemberian NPK itu jangan terlalu banyak, dan kalau bisa diberikannya itu nanti di usia 10 harian ya, jangan di 1 minggu. Jadi supaya apa, supaya si tanaman itu tidak terganggu gitu, baik dari sisi daunnya ataupun pertumbuhan akarnya. Karena yang saya alami kemarin ini, kita kasih NPK dengan pengocoran tapi ada yang kena daun dan daunnya ini menguning ya, artinya secara fisik dia belum kuat untuk menahan itu ya, untuk menahan apa yang ada di NPK teman-teman. Jadi saran saya, kalaupun melakukan pengocoran itu dilakukan dengan NPK, tapi cukup sedikit saja di media tanamnya, jangan banyak-banyak, karena supaya tidak mengganggu ke kualitas daun dan pertumbuhan akar ya. Nah, tapi secara keseluruhan tanaman cabai kita ini masih tergolong sehat ya, artinya dari sisi kematian juga jarang, hampir tidak terjadi. Cuman ya tadi kualitas daun tidak hijau banget, tidak hijau pekat. Nah, kita bisa bandingkan ya teman-teman. Ini di depan saya ada yang hijau kan, ini hijau pekat nih. Nah, sedangkan sebelahnya kuning. Nah, itu maksud saya, itu aja sih perbedaannya. Jadi kemarin ada yang memang kita berikan NPK lewat pengocoran tapi kena daun ya. Nah, yang kena daun ini kayaknya yang mengakibatkan agak sedikit menguning gitu, tapi tidak semua ya. Nah, ini ada yang masih hijau-hijau pekat, ini juga hijau-hijau pekat. Teman-teman mungkin bisa lihat ya dan bandingkan perbedaannya, mana yang hijau pekat dan enggak gitu. Nah, kita akan update lagi nanti statusnya seperti apa ya. Nah, kecuali yang ini mungkin satu nih, satu ini beda case. Nah, ini
yang daunnya agak mana ya tadi ya, saya lihat. Oh bentar, yang ini teman-teman. Nah kalau kita eh, kalau kita lihat yang daunnya ini agak ini ya, jelek ya, bukan hanya tidak hijau pekat tapi jelek. Kita tandai aja teman-teman, apakah dengan pemberian kurekron akan memperbaiki kondisi daun tersebut atau tidak ya. Kita tandai yang memang ada sedikit kerusakan pada daun ya. Nah ini kerusakan pada daun yang ini ya, kita tandai, nanti kita obati. Ada dua, sorry, yang ini satu ya. Jadi kita bisa lihat ini bergandengan nih, satu dua ya. Tapi yang lain masih aman meskipun tidak semua hijau pekat ya. Nah ini kenapa saya videokan real, saya ingin kasih tahu teman-teman bahwa ya penyemaian bibit cabai juga tidak gampang ya, karena ini awal dari semuanya. Ini yang menentukan kita akan dapat bibit unggul atau tidak gitu teman-teman. Dari sisi perawatan juga sama dengan yang memang sudah pindah media tanam. Ini agak sedikit repot juga, tapi kita bisa lihat nanti bibit-bibit unggul yang memang siap dipindah tanamkan ya dari bibit-bibit cabai yang kita semai. Makanya proses sortir nanti akan kita lakukan, dan kita akan pilih mana saja yang memang layak untuk dipindah tanamkan ya. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, ini batangnya itu kurang lebih segini mayoritas. Nah, 90% masih aman bibit cabai kita, 90% masih bisa kita kendalikan, meskipun sekarang usianya sudah 11 hari ya, tapi menurut saya agak cepat. Kenapa? Dari sisi pertumbuhannya mayoritas sudah hampir 4 tunas ya, 4 daun. Artinya secara berprogres. Tinggal kita carikan solusi-solusi lain yang memang bagaimana caranya hamanya tidak mendekat ya. Kalau bisa kita antisipasi dibanding mengobati, hamanya tidak mendekat. Terus dari sisi pertumbuhan lebih cepat gitu. Kalau bisa sebelum 1 bulan itu udah siap pindah tanam. Itu sebetulnya targetnya teman-teman ya. Nah dari bibit cabai ini kita juga bisa lihat ya teman-teman, apa yang harus kita lakukan dengan beberapa pohon yang ada di sini ya. Salah satunya tadi yang kuning daun, terus yang daunnya memang rusak, entah itu kena hama ataupun memang karena efek pemberian pupuk yang memang berlebih ya. Nah artinya kita analisa itu. Nah kalaupun hari ini tanggal 10 Januari 2025 kita tadi sudah berikan kurekron, nah ya mudah-mudahan itu ada hasilnya ya teman-teman, sehingga besok ataupun lusa kita bisa review lagi tumbuh subur, tegap berdiri, menghijau atau tidak gitu sih tanaman kita ini. Kalau memang pemberian kurekron ini ternyata kita cek besok ataupun lusa ada efeknya, nah ternyata itu bisa diterapkan teman-teman ya kan. Jadi kita kasih tadi insektisida, terus kita lihat ya teman-teman progresnya seperti apa nanti. Oke teman-teman, sudah jelas ya penjelasan saya terkait progres 11 hari bibit semai cabai. Nah kita bisa simpulkan bahwa pemberian pupuk secara berlebih
kalau bisa dihindari di fase persemaian. Adapun pemberian insektisida itu memang kita sarankan ya untuk mengantisipasi hama, ya kan. Insektisida bisa teman-teman gunakan merek apapun. Kalau saya sendiri menggunakan Kurecron. Nah, untuk usia di bawah 1 minggu ada baiknya jangan diberikan apa-apa dulu, kecuali ya memang sudah usia 10 hari. Khawatir si tanaman itu belum kuat untuk menyerap pupuk ya, pupuk kimia. Terkecuali teman-teman kasih cairan hayati ya. Nah, itu bisa, itu di persemaian bisa kita berikan itu. Nah, kebetulan hari ini tadi hujan, sekarang hujan lagi, jadi tidak begitu panas, harusnya aman ya untuk tanaman kita karena tidak langsung terkena sinar matahari teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya update teman-teman semua. Terima kasih telah tonton video-video yang saya share, terus tonton video-video yang saya share supaya saya lebih semangat untuk belajar dan share ke teman-teman semua, sehingga kita semua bisa belajar bersama-sama. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Terima kasih, I love you untuk seluruh subscriber ataupun followers dari Saung Cerdas Tangkas. Selamat sore semua.